Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ambisius nih. Gimana caranya bawa bisnis coaching Anda itu sampai ke level 7 angka? Atau mungkin, ya lebih lagi, kita bakal gali dari buku Coach Builder, karya Donald Miller. Ini buku panduan praktis gitu ya. Katanya sih, ada rencana 8 langkah sama strategi spesifik buat scaling. Betul sekali. Dan tujuan kita di sini yaitu membedah langkah-langkah kuncinya. Tapi juga yang nggak kalah penting, pertimbangan di baliknya. Apa benar ini jalan yang Anda mau? Soalnya ini bukan cuma soal nambah nol di belakang angka pendapatan kan, tapi soal bangun sesuatu yang lebih kompleks. Oke, menarik. Mari kita bedah deh. Banyak nih kayaknya yang mimpi punya bisnis coaching gede, tapi ya gitu, seringnya kejebak ngerjain semua sendiri. Kalau menurut buku ini, gimana sih langkah awalnya sebelum kita ngomongin 7 angka itu? Nah, si Mila ini betenin banget soal fondasi yang kokoh. Harus itu dulu sebelum mikir skala besar. Jadi, fokus awalnya itu justru gimana caranya mencapai 6 angka dulu. Katanya sih bisa setahunan lah kalau serius. Ini termasuk ya punya produk yang jelas banget, terus sistem buat ngelola leads, calon klien gitu. Website juga harus efektif, email marketing jalan, dasar-dasarnya lah. Oh, jadi nggak langsung rekrut tim gede-gedean gitu ya? Kenapa fondasi ini penting banget ya menurut Miller? Nah, ini intinya. Fondasi itu ibaratnya mesin bisnis Anda. Itu engine-nya. Produknya jelas, cara dapat kliennya udah terbukti jalan. Nah, mesin inilah yang nantinya bakal Anda duplikasi pas rekrut coach lain. Kalau nggak ada mesin yang udah terwujud, yang bisa di-copy gitu ya, nyoba skala besar itu kayak bangun rumah di atas pasir. Gampang goyah nanti, rapuh. Masuk akal banget. Jadi mesinnya dulu dibenerin ya? Oke, terus nih, kalau fondasi 6 angka ini udah kuat, gimana caranya Miller nyaranin buat lompat ke 7 angka? Ini nih biasanya yang bikin banyak coach bingung kan? Nah, disinilah strateginya mulai geser. Menurut panduan ini, ya penskalaan besar itu intinya soal bangun tim. Sama bangun sistem. Bukan lagi soal kerja lebih keras sendirian. Udah nggak bisa gitu. Miller ngasih kayak tahapan gitu, tahapan rekrutmen yang cukup logis. Oke, kayak tangga gitu ya? Coba kita lihat tangga rekrutmennya. Apa aja peran kuncinya? Dimulai dari Anda sendiri ya, sebagai solo coach, itu level 1. Fokusnya bangun fondasi yang tadi kita bahas. Lompatan pertamanya itu rekrut virtual assistant atau VA. Ini level 2. Nggak perlu langsung full time kok. Bisa mulai dari, katakanlah 10 jam seminggu. Tujuannya, ya biar Anda nggak pusing sama urusan admin, jadi bisa fokus ke coaching sama pengembangan bisnisnya. Iya, benar juga. Delegasiin admin dulu ya. Oke, habis itu apa? Nah, langkah berikutnya, ini titik kritis buat penggandaan pendapatan, yaitu rekrut coach kedua. Dan seterusnya, ini level 3. Ini bukan cuma nambah orang, tapi ini juga jadi validasi sistem Anda. Pertanyaannya, metode coaching Anda, sistem Anda, itu bisa nggak sih diajarin ke orang lain dan mereka bisa sukses juga pakai itu? Di sini nih, sistem CRM yang bagus jadi penting banget buat bisa ngisi jadwal si coach baru ini. Wah, ini titik yang krusial, tapi kayaknya berisiko juga ya. Gimana jaga kualitasnya? Ya, panduan ini memang lebih fokus ke struktur scalingnya sih, tapi implikasinya jelas banget. Sistem pelatihan internal, quality control, itu jadi super penting di tahap ini. Pasti itu. Nah, lanjut lagi. Buat bangun loyalitas klien sama dapat leads baru, Miller nyaranin nambah koordinator acara komunitas. Level 4. Ini buat ngurusin workshop, retreat, atau pertemuan rutin gitu, biar komunitasnya hidup. Terus, kalau udah makin gede, perlu juga pencipta atau manajer konten. Ini level 5. Biar mesin lead generation-nya terus jalan. Kan perlu ngisi semua penawaran coaching yang ada. Jadi perannya makin spesifik ya, makin terspesialisasi. Terus gimana kalau bisnisnya udah deket atau bahkan lewat 7 angka? Nah, itu kompleksitasnya naik lagi. Di sini Miller nyaranin rekrut manajer operasi atau dia sebut operator. Itu level 6. Ini orang yang fokusnya jalanin mesin bisnis sehari-hari. Biar Anda sebagai pemilik bisa lebih fokus. Bisa jadi artis, fokus ke konten atau keahlian coachingnya, atau jadi entrepreneur, fokus ke visi dan cari peluang baru. Dan kalau skalanya udah gede banget di atas 10 juta dolar gitu, mungkin perlu direktur pendapatan level 7. Tugasnya spesifik banget, maksimalin profit di semua lini bisnis. Wow, itu udah kayak struktur perusahaan beneran ya. Cukup kompleks. Tapi ada satu pertanyaan penting banget kan yang diajuin di buku ini.
Sesuatu yang sering dilupain orang pas ngejar angka besar. Tepat sekali. Ini penting banget. Miller tuh secara eksplisit nanya, Anda beneran mau ini? Skala besar itu artinya ngelola orang, ngelola sistem, ngadepin kompleksitas yang lebih tinggi. Waktu Anda buat coaching langsung ke klien itu pasti bakal berkurang drastis. Anda jadi manajer, jadi pemimpin. Kalau ini bukan passion Anda, ya kualitas hidup malah bisa jadi turun loh meskipun duitnya naik. Ini pertanyaan strategis, bukan cuma operasional. Jadi intinya buku ini ngasih peta jalan yang jelas ya. Bangun fondasi kuat dulu sampai 6 angka, baru deh skala besar. Lewat rekrutmen bertahap, mulai dari VA, nambah coach, sampai manajer-manajer khusus itu. Benar, jalurnya ada, terstruktur. Tapi ya itu, pertanyaannya balik lagi ke Anda, para pendengar. Apakah peran baru sebagai pemimpin tim, ngurusin operasi yang lebih rumit, itu semua beneran cocok sama gambaran sukses dan hidup yang Anda inginkan? Jadi, Coach Builder ini nunjukin caranya. Tapi mungkin pertanyaan paling penting buat Anda renungkan, bukan cuma gimana caranya capai 7 angka, tapi lebih ke kenapa Anda mau itu. Apa sih ukuran bisnis yang pas buat Anda, yang benar-benar sejalan sama kehidupan ideal yang pengen Anda bangun?